Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan edisi ketiga. Program ini kami hadirkan untuk memberikan informasi seputar pemerintah Gorontalo selama sepekan. Pemerintah provinsi berharap beras impor tidak masuk Gorontalo. Pemerintah provinsi gelar rapat koordinasi evaluasi program pembangunan bersama pemerintah Bone Bolango. Provinsi Gorontalo dapat kendaraan PCR dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemerintah provinsi gelar ramah tamah sambut Dirjen Bina Pemerintah Desa. Forkopimda Gorontalo off-road bareng di Sungai Belango. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kepada pemerintah pusat agar beras impor tahun 2021 tidak masuk ke Gorontalo. Hal ini diungkapkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi pada saat memimpin rapat pimpinan OPD di Rumah Jabatan Gubernur pada Selasa 9 Maret 2021. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kepada pemerintah pusat agar beras impor tahun 2021 tidak masuk ke Gorontalo. Ungkap Gubernur Gorontalo Rusli Habibi saat memimpin rapat pimpinan OPD di Rumah Jabatan Gubernur pada Selasa 9 Maret 2021. Cara penolakan yang disarankan Rusli cukup elegan. Salah satunya dengan melayangkan surat ke Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan terkait ketersediaan beras, rencana panen, dan luasan lahan. Harapannya serapan beras Perum Bulog dari petani lokal lebih dimaksimalkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Muljadi Mario menjelaskan, luas panen Provinsi Gorontalo selama Januari hingga April 2021 sekitar 14.600 hektar. Setara dengan 86.000 ton gabah kering giling atau 49.000 ton beras. Pihaknya meyakini kondisi stok beras di Gorontalo cukup hingga akhir tahun dengan luas panen setiap tahunnya mencapai 70.000 hektar. Bulog Subdrive Gorontalo diminta lebih aktif menyerap beras petani lokal daripada membeli beras luar daerah, apalagi beras impor. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi program pembangunan bersama pemerintah Bone Bolango. Di sela-sela kegiatan ini, Wakil Gubernur Haji Idris Rahim menyerahkan kartu tani secara simbolis kepada petani. Alokasi anggaran untuk program strategis yang bersumber dari dana APBD Provinsi Gorontalo dan APBN tahun anggaran 2021 yang berlokasi di Kabupaten Bone Bolango mencapai 2,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2020. Idris mengatakan, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan Pemprov Gorontalo tersebut harus segera dibelanjakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango, khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Diutarakannya, pandemi COVID-19 telah memberi dampak pada seluruh sektor kehidupan masyarakat, di mana hingga akhir triwulan 4 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo mengalami kontraksi sebesar minus 0,02%. Demikian pula halnya angka kemiskinan yang naik sebesar 0,37% dari 15,22% pada Maret 2020 menjadi 15,59% pada September 2020.
Di sela-sela pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi program pembangunan bersama pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim juga menyerahkan kartu tani secara simbolis kepada petani. Kartu tani yang diluncurkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia merupakan kartu debit serupa kartu anjungan tunai mandiri. Kartu ini digunakan para petani untuk berbagai kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan pertanian. Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan kendaraan PCR dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit kelas 1 Manado. Rusli berharap bantuan ini dapat mempermudah dan mempercepat pemeriksaan swab COVID-19 bagi warga. Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat kendaraan Polymerase Chain Reaction atau PCR mobile dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit kelas 1 Manado. Hal itu diketahui saat Kepala Balai BKLPP Soeharto audiensi dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di rumah dinas pada Rabu 10 Maret 2021. Gubernur Rusli atas nama pemerintah dan masyarakat Gorontalo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang peduli terhadap daerah. Terlebih lagi dari 10 unit PCR mobile yang dialokasikan secara nasional, salah satunya untuk Gorontalo. Rusli berharap bantuan ini bisa mempercepat dan mempermudah pemeriksaan swab COVID-19 bagi warga. Terlebih, mobil ini bisa bergerak menjangkau daerah tertentu dengan pemeriksaan laboratorium di tempat. Yang berikutnya, sesuai dengan penggunaannya ini, itu tadi, ini seperti yang sampaikan teman-teman tadi, harus ada yang on training, termasuk COVID. Nah, mumpung mobilnya belum sampai ke Gorontalo, segera siapkan SDM-nya, data sopirnya, data operatornya, dan siapa petugas untuk swab-nya. Di tempat yang sama, Kepala BTKLPP kelas 1 Manado Soeharto menjelaskan, PCR mobile memiliki keunggulan dalam hal kecepatan pemeriksaan swab PCR. Dalam waktu 1 jam bisa memeriksa 96 sampel pasien. Pihaknya memprediksi bantuan kendaraan PCR mobile tiba di Gorontalo akhir bulan Maret 2021. Saat ini kendaraan tersebut sedang di-upgrade di Manado sebelum benar-benar dikirim dan digunakan. Mitra Kominfo, pada Kamis 4 Maret 2021 kemarin, pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar ramah tamah dalam menyambut kunjungan kerja Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo di rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo. Pada hari pertama kunjungan kerjanya ini, Dirjen Bina Pemdes menjadi narasumber dalam kegiatan pre-regional meeting kawasan Teluk Tomini dan Utara Indonesia yang digelar di Universitas Negeri Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar ramah tamah menyambut kunjungan kerja Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo di rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo pada Kamis 4 Maret 2021. Yusharto Huntoyungo merupakan putra Gorontalo yang sukses berkarir di Kemendagri. Sebelum dilantik menjadi Dirjen Bina Pemdes Kemendagri pada 29 Desember 2020, ia menjabat sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang aparatur dan pelayanan publik. Yusharto juga pernah menjabat sebagai Kabid Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah serta Kabak Perencanaan di Badan Diklat Kemendagri. Selanjutnya, usai ramah tamah dengan Pemprov Gorontalo, Yusharto berkunjung ke Kabupaten Bone Bolango untuk meresmikan Desa Talulobutu. Turut hadir pada ramah tamah itu Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Kepala Dinas PMD Dukcapil Slamet Bakri, Kepala Dinas Pariwisata Rifli Katili, Kepala Dinas Kominfo Statistik Masran Rauf,
serta Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Sudarman Samad. Forkopimda Gorontalo mengikuti off-road bersama di Sungai Belango pada Kamis 11 Maret 2021 kemarin. Olahraga ketangkasan ini diikuti oleh Gubernur Gorontalo, Danrem 133 Nani Wartabone, Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Ketua DPRD, serta sejumlah pengurus dan anggota lainnya. Mitra Kominfo berita terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat bagi Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Gorontalo mengikuti off-road bareng di Sungai Belango pada Kamis 11 Maret 2021. Olahraga ketangkasan mobil itu diikuti oleh Gubernur Gorontalo Rusdi Habibi, Danrem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Bagus Antono Fardito, Kepala Kejaksaan Tinggi Rizal Nurul Fitri, Wakil Ketua DPRD Kris Wartabone, serta sejumlah pengurus dan anggota lainnya. Bagi Kejati Gorontalo yang juga punya hobi off-road, ini merupakan pengalaman pertamanya menjajal arena off-road di Sungai Belango. Rizal menunggangi mobil Cherokee 4x4 berwarna putih. Gubernur Rusli memilih menunggangi mobil Jeep Wrangler warna hijau tua. Ada 3 Special Competition Stage atau SCS yang harus ditaklukkan oleh peserta. Setiap SCS memiliki tantangan tersendiri berupa gundukan tanah dan arus sungai yang menantang. Kedalaman air sungai yang tidak sama membuat off-roader harus piawai mengemudi dan memainkan pedal gas. Jika salah melangkah, maka mobil siap-siap terperosok ke dalam arus sungai. Beberapa kendaraan peserta harus ditarik oleh mobil lain. SCS 3 juga tidak kalah menantang. Tebing kecil di sekitar sungai plus kubangan lumpur sudah menanti peserta.
Dengan ketangguhan, mobil dituntut untuk bisa melewati obstacle tersebut. Sejumlah mobil terpaksa harus ditanduk karena terjerembab dalam kubangan lumpur. Mundur. Isi, 100 auto. Alah. Baru ganti dengan Selain untuk sarana refreshing, bermain off-road mengakrabkan antar anggota yang datang dari beragam profesi. Semuanya berbaur menjadi satu dalam suasana keceriaan dan kebersamaan. Kita jadikan olahraga otomotif ini untuk persaudaraan, silaturahim, dan menghindari hal-hal yang terjadi. Gimana tadi selama SCS 1, 2, 3? Bagus. Menaikkan imun. Coba menaikkan imun.